Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kalian kepikiran, jangan-jangan ada semacam sejarah yang hilang di dalam kitab suci? Mirip-mirip gitu deh sama di cerita fiksi. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal abad kekosongan. Kita sandingkan antara dunia fiksi sama fakta yang ada di dalam Al-Quran. Yuk, langsung aja. Coba deh saya tanya dulu, pernah dengar istilah abad kekosongan? Kalau kalian penggemar anime atau manga, wah pasti langsung ngeh kan? Konsep ini tuh populer banget di dunia fiksi. Iya, di cerita-cerita itu, abad kekosongan digambarkan sebagai sebuah masa yang super misterius. Sejarahnya itu seolah-olah sengaja dilenyapkan, jadi teka-teki besar gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, konsep yang kayak begini, ada juga nggak sih di dalam Al-Quran? Oke, biar nggak campur aduk, kita bedah dulu konsep abad kekosongan yang populer di dunia fiksi ini. Coba lihat perbandingan ini deh, biar langsung kelihatan bedanya. Kalau di fiksi abad kekosongan, itu soal peradaban yang hilang, pengetahuan yang dihapus total, jadi misteri besar. Tapi di Al-Quran ada konsep yang sekilas mirip, namanya masa fatrah. Tapi maknanya beda banget. Ini bukan soal peradaban yang lenyap, tapi tentang jeda turunnya wahyu kenabian. Beda kan tujuannya? Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kita akan bahas konsep yang ada di Al-Quran. Dan ini kuncinya, ini bukan tentang kekosongan sejarah, tapi tentang jeda wahyu. Biar jelas ya, Al-Quran itu sama sekali nggak ada cerita soal abad kosong kayak di komik-komik. Yang ada itu beda. Al-Quran memperkenalkan sebuah periode yang disebut jeda kenabian, dan ini punya makna spiritual yang jauh lebih dalam. Nah, nama kerennya untuk periode jeda ini adalah fatrah. Yuk kita kenalan lebih jauh sama istilah ini. Jadi, apa sih fatrah itu? Gampangnya gini, fatrah itu adalah sebuah masa jeda, sebuah rentang waktu di mana nggak ada wahyu baru atau nabi baru yang diutus sama Tuhan. Ini terjadi setelah ajaran nabi sebelumnya sudah disampaikan. Jadi semacam masa pause gitu deh. Dan ini bukan cuma tafsiran loh ya, tapi ada dasarnya langsung dari Al-Quran. Di surah Al-Ma'idah ayat 19, ada frasa yang jelas banget menyebut setelah terputusnya para rasul. Ini bukti teks yang kuat banget tentang adanya periode jeda ini. Coba deh lihat garis waktu ini, biar lebih kebayang. Contoh paling terkenal dari masa fatrah itu, ya periode antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada Nabi Isa, lalu ada jeda yang sangat panjang, ini dia masa fatrah, kekosongan wahyu baru, sampai akhirnya Nabi Muhammad diutus. Jelas banget kan alurnya? Oke. Jadi ada kekosongan wahyu. Tapi pertanyaannya, yang kosong itu apanya sih? Apa semuanya jadi kosong melompong? Nah, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Penting banget nih buat diluruskan. Kekosongan di sini tuh bukan berarti buminya kosong dari manusia. Bukan juga peradaban musnah atau semua ilmu pengetahuan hilang. Wah, itu salah kaprah banget. Lalu apa dong yang kosong? Nah, ini dia jawabannya. Yang kosong itu adalah bimbingan wahyu yang baru yang diterima secara langsung oleh seorang nabi. Jadi peradaban manusia tetap jalan, orang-orang tetap hidup, ilmu mungkin aja berkembang, tapi koneksi langsung lewat wahyu baru itu lagi di-pause. Terus kenapa harus ada masa fatrah ini? Buat apa sih? Ternyata ada hikmah besar di baliknya. Periode ini berfungsi sebagai ujian, sekaligus buat membangun konteks bagi kenabian yang akan datang. Jadi, setidaknya ada dua tujuan utama masa fatrah. Pertama, sebagai ujian, apakah manusia masih mau mencari kebenaran pakai akal mereka dan sisa-sisa ajaran Nabi sebelumnya? Kedua, sebagai konteks. Justru karena ada kekosongan, manusia jadi sadar, wah ajaran yang lama udah mulai pudar nih, kita butuh banget petunjuk baru. Ini yang bikin kedatangan Nabi selanjutnya jadi sangat relevan. Jadi kesimpulan utamanya apa? Simple aja. Al-Quran itu ngomongin tentang fatrah, sebuah jeda petunjuk kenabian. Bukan tentang abad kekosongan sejarah atau hilangnya peradaban. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, dari semua ini, ada satu pertanyaan menarik yang bisa kita bawa pulang dan renungkan. Kalau petunjuk ilahi pernah terputus atau dijeda, gimana dong caranya manusia, baik di zaman itu maupun kita sekarang, untuk terus mencari kebenaran? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah menyimak.